Oke adik-adik semua, selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan Bapak di pelajaran TKJ online ya. Hari ini Bapak akan melanjutkan materi yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu kita akan membuat konfigurasi web server ya. Kita akan membuat konfigurasi web server dengan menggunakan di sistem operasi Linux Debian 9 ya. Oke, seperti biasa kita persiapkan dulu file atau sistem operasinya ya, tapi sebelumnya yakinkan dulu di VirtualBox-nya sudah terpasang CD DVD1 ya di storage-nya, tolong dilihat. Nah, di sini harus masuk Debian DVD1 ya. Nah, ini Debian DVD1-nya sudah berada di ini ya, firmware-nya VirtualBox-nya ya. Oke, kalau sudah kita lanjut ya. Kita minimize. Sekarang kita lanjut ke proses instalasinya bagaimana. Oke, silakan kalian login dan masuk ke posisi root ya. Kalau posisi root sudah selesai, kita akan melakukan konfigurasi. Nah, langkah-langkah konfigurasi nanti akan Bapak di akhir tayangan ini akan Bapak perlihatkan langkah-langkahnya step by stepnya seperti apa ya. Sekarang silakan sambil catat juga boleh, sambil simak baik-baik. Yang pertama kita membutuhkan dua paket server ya, dua paket web server. Yang pertama itu adalah Apache 2, yang kedua adalah PHP 7. Karena Debian 9 itu versi daripada PHP-nya sudah PHP terbaru, yaitu PHP 7 ya, maka kita membutuhkan dua paket tersebut. Kita install dulu dua paket tersebut menggunakan perintah seperti biasa ya. Boleh menggunakan apt-get install ya, atau apt install juga sebetulnya bisa ya, tapi kita yang Bapak, karena Bapak sudah biasa menggunakan apt-get install ya, kita seperti ini aja yang boleh ya. Kemudian lanjut dengan nama paketnya. Nama paketnya adalah Apache 2 dan PHP 7.0. Nah, hati-hati ya, jangan PHP 7 saja, tapi PHP 7.0 ya. Kalau sudah silakan enter. Nah, di sini akan proses instalasi sedang berjalan ya. Nah, ini memang apakah ini butuh waktu lama? Biasanya ini butuh waktu lama juga, sekitar 2-3 menit ya. Oke, tapi ini kalau baru lama ya, tapi karena Bapak sudah pernah diinstal jadi cepat ya. Oke, kalau sudah selesai perintahnya, diinstalnya sudah selesai, silakan bersihkan dulu layarnya ya, biar enak ya. Kita langkah berikutnya udah menginstal, kita masuk ke file konfigurasi ya, atau file Apache-nya sendiri, folder Apache, agar kita bisa mengkonfigurasi file yang ada di Apache tersebut ya. Oke, masuk ke directory Apache. Perintahnya adalah cd ya, tank directory /spasi etc ya. Setiap folder ini ada di etc ya, etc, kemudian Apache 2 ya, kemudian set variable. Nah, kita masuk ke folder ini ya, folder Apache atau folder set table yang ada di Apache 2 ya, baru tekan enter. Nah, di sini ada satu file yang harus kita copy dan kita edit hasil kopiannya. Tapi file apa itu, kita coba lihat dulu ya tampilannya. Di sini ada dua file. Yang pertama adalah file 00scriptdefault.com, yang kedua adalah default.ssl.com ya. Nah, kita akan mengcopy file 00 ini ya. Kita akan copy file ini karena file itu yang akan hasil kopiannya yang akan kita jadikan file master untuk website kita ya. Oke, kita cp, gunakan perintah cp, kemudian 00 ya. Ini 00 default.com, kemudian baru kita masukkan file yang akan dikopinya, file hasil kopiannya. Kita sesuaikan saja namanya dengan domain yang kita buat ya, server tkj.con. Nah, .con konfigurasi ya, jangan .com, awas ya, server.com. Baru enter. Silakan lihat lagi, sudah ada ya, sekarang sudah ada file server tkj.com.
Nah, kalau sudah ada, silakan kita akan melakukan mengedit file server TKJ ini. Ya, kita coba edit menggunakan perintah nano ya, gunakan perintah nano. Oke ya, nah ini nano server tkj.com ya, server tkj.com. Nah, ini kita edit. Nah, di sini cari 3 baris kata yang akan kita lakukan perubahan atau kita edit. Yang pertama sederhana ya. Yang pertama nih, server name www.example kita hapus tanda pagarnya, kemudian nama domainnya kita ganti. Nah, kita ganti menjadi server tkj.com. Nah, kalau di sini baru .com, server ini, awas hati-hati ya, ini server ya, server tkj.com. Kemudian server adminnya kita sesuaikan, localhost-nya kita ganti saja ya, kita ganti menjadi server tkj.com ya. Nah, untuk dokumen rootnya di mana nanti folder folder website kita akan disimpan di folder ini ya. Kita buat folder di parwww dengan nama server tkj, ini nama folder ya. Kalau yang atas itu nama server, kemudian email server, yang selanjutnya adalah dokumen, berarti foldernya. Itu foldernya cukup server tkj saja ya. Hati-hati dalam penulisan, jangan sampai typo ya. Oke, kalau sudah selesai silakan simpan dan keluar ya. Ctrl X, baru tekan Y, baru enter. Nah, itu. Oke, kita sudah membuat folder kita sudah membuat file server tkj dan sudah dilakukan perubahan konfigurasi. Selanjutnya adalah kita masuk ke pembuatan direktori ya. Kita pembuatan direktori di dokumen root ya, di folder parwww ya. Kita akan membuat sebuah direktori untuk diletakkan file web kita di sana ya. Karena di sini dokumen rootnya mengarah ke parwww server tkj. Silakan kita masuk ke direktori parwww, perintahnya adalah cd seng direktori spasi / var ya, dan langsung saja www, baru enter ya. Coba tampilkan di sini. Di sini sudah ada folder HTML. Ya, kita butuh folder baru namanya server tkj. Kita bikin folder. Perintahnya adalah mk dir make directory, mkdir server tkj. Ya, nah di sini kita cek lagi ls. Sudah ada nggak? Oke, sekarang sudah ada folder baru dengan nama server tkj sesuai dengan dokumen rootnya ya, dokumen rootnya. Oke, berikutnya kita akan membuat sebuah file baru, yang akan diletakkan di direktori yang kita buat tadi tersebut. Ya, kita masuk dulu ke direktorinya ya, kita masuk dulu cd server tkj.com, baru enter ya. Kita sekarang posisinya sudah berada di server tkj, folder direktori server tkj ya. Oke, baik, kita akan membuat folder baru ya. Kita akan membuat folder baru, file baru dengan nama index.php. Nah, kita akan HTML aja ya, HTML ya. Perintahnya untuk membuat file baru kita menggunakan perintah nano ya, jadi nano spasi index html, baru enter. Nah, di sini akan terbentuk file kosong karena ini file baru ya. Kita langsung bisa membuat file baru. Apa isinya file baru? Karena ini adalah untuk halaman website pertama yang akan dimunculkan. Ya, kita cukup untuk latihan saja ya, kita memperkenalkan diri saja ya. Silakan ikuti teks berikut ini ya. HTML, oke ya, baru enter. Kemudian di sini ada head. Maaf ya, kita langsung aja title ya. Sebetulnya bisa saja langsung ke head ya. Oke, baru di sini ada title di sini ya. Nah, judulnya latihan website
server ya, ini latihan ya ininya ya, title juga. Oke, baru kita isinya body ya. Oke, isinya misalkan enter nama siswa ya. Oke, nama siswa pakai tab aja ya, titik 2 siswa TKJ ya. Kemudian tingkat, coba ya, tingkat tab. Oke, 211 ya. Oke, asal sekolah tab, langsung SMK TKJ ya. Terus enter. Nah, udah cukup segini aja ya, langsung tutup bodinya. Oke, tutup body, baru tutup HTML-nya ya. Slash HTML ya. Nah, ini sudah cukup untuk latihan ini saja. Baru kita simpan dan keluar. Ctrl X, Y, enter ya. Ctrl X, Ctrl Y, baru enter. Oke, kita sudah membuat file index.html yang diletakkan di folder server TKJ ya. Oke. Kita coba cek dulu ls. Nah, di sini ada indeks HTML yang barusan kita buat ya. Oke, kalau sudah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah mengaktifkan file server tkj.com dan menonaktifkan file 00 default.com ya. Kita coba menonaktifkan dulu file tersebut, file 00 ya. Perintahnya adalah to ya, this. Nah, this itu disable ya. This site. Nah, ya. Di site. Oke ya, kita coba ini kan nonaktifkan di folder atau website yang sudah jalan ya. To this site. Nah, kita nonaktifkan dulu yang ini, karena ini pada saat diinstal ini sudah jalan secara otomatis ya. Default ya konfigurasi ini kita disablekan dulu. Perintahnya adalah to this site ya, baru enter. Nah, di sini sudah disable. Satu lagi adalah auto default SSL, bukan di 00 kita SSL ya, SSL ya. Baru enter. The exist ya, kita cek dulu tadi apa ya filenya, kita cek dulu ya sebentar ya. Oke ya, nama foldernya, nama filenya adalah default SSL ya. Nah, itu ya tadi ada kesalahan ya, harusnya default SSL ya. Kita coba to this site, bukan SSL default tapi default SSL ya. Oke, kita hapus, baru strip default SSL ya. Oke, baru enter. Nah, di sini save was already disable, udah disable ya. Oke, sekarang kita akan mengaktifkan file server tkj.com ya. Perintahnya adalah to site ya, enable site. Nah, jadi to site, enable, aktifkan, namanya adalah server tkj.com. Nah, ini kita aktifkan ya, baru kita enter. Nah, di sini enable site server tkj. Untuk mengaktifkan konfigurasi kamu membutuhkan menjalankan reload Apache ya, reload Apache. Kita coba jalankan reload Apache-nya. Perintahnya seperti apa? Gampang ya, tinggal slash seperti biasa init.d Apache 2 reload atau restart boleh ya, reload boleh seperti ini, running. Oke ya, ini sudah jalan ya, ini sudah jalan, sudah di reload. Kita tinggal mengujinya di klien ya, apakah website server tkj.com itu sudah berjalan atau tidak ya. Kita langsung aja kita coba ya. Oke ya, kita coba langsung di sini ya.
Kita coba langsung nama domain yang sudah kita buat di server terlebih dahulu ya. Kita cek langsung dengan masukkan domainnya ya. Server, nah ini ya, server tkj.com, baru enter. Nah, di sini langsung ya, nama siswa, siswa TKJ tingkat 11 sekolah. Ini kenapa posting seperti ini, karena postingnya tidak rapi ya. Nanti kalian bisa merapikannya. Kalau kita coba dirapikan, silahkan ya. Yang terpenting dari web server tersebut sudah berjalan ya, dengan menjalankan domain di sini. Nah, sebatas informasi, jika misalkan suatu saat ternyata begitu di setting konfigurasi itu tidak muncul ya, atau server not found segala macam, kita cek dulu terlebih dahulu ya. Kita cek dulu terlebih dahulu di sini. Cek dulu IP-nya seperti apa, apakah sudah masuk ke jaringan kita belum ya. If config, nah ya, if config, if config. Nah, kita cek dulu di sininya. Nah, contoh di sini kita menggunakan virtual host ya, virtual host. Nah, IP-nya sudah sesuai. Tetapi sebelum cek juga DNS-nya, karena takutnya DNS-nya bukan ke sini. DNS-nya harus yang ke arah ini ya, sama dengan IP gateway. Minimal ada IP itu ya. Kita cek di sininya. Nah, di sininya perhatikan, klik kanan, status. Nah, detail ya. Nah, di sini perhatikan di sini ya. DNS-nya harus ada IP kita, harus ada IP server, jangan IP internet semua ya. Kalau IP internet semua, server DNS kita tidak didaftarkan, maka tidak akan muncul domain atau server kita ya. Web server kita tidak akan muncul. Salah satunya di sini. Bagaimana caranya? Ya, kembali lagi ke file DHCP, cek lagi di file DHCP-nya. Salah satunya ini untuk koreksi aja jika kalian mengalami ini ya, di sini dhcp.com ya. Silakan kalau dicek lagi di sini nih, option domain name server. Nah, di sini ya. Nah, di sini option domain name servernya, perhatikan. Di sini ada 3 ya, Bapak sudah tambahkan. Jadi 192.168.10.1. Nah, ya, ini wajib ada agar server kita terbaca di klien. Kalau tidak ada ini, server kita tidak akan terbaca ya. Kalau sudah selesai, sudah disimpan seperti biasa ya, reload lagi DHCP-nya atau restart lagi DHCP-nya. Kemudian jika DNS-nya belum jalan, ya jalankan dulu. Takut DNS-nya juga belum jalan. Bisa saja karena begitu pada saat selesai menjalankan, DNS itu belum tentu aktif otomatis ya. Maka DNS-nya jalankan dulu. Perintahnya seperti biasa ya, bin 9 star ya, bin 9-nya tolong diaktifkan dulu, DHCP-nya koreksi dulu, baru kalian bisa melihat hasilnya ya. Oke, kalau untuk melihat mereload atau misalkan mengganti ya IP address, kalian bisa gunakan di Windows. Untuk mereload IP baru bisa menggunakan ifconfig /renew ya, renew. Nah, ini ya, renew itu otomatis akan mendapatkan IP address dari server yang sudah di setting baru ya. Oke, adik-adik, itu saja mungkin paparan tentang DNS, tentang web server. Masih banyak kekurangan, kita sama belajar. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa menambah keilmuan kalian, bisa praktekkan pada saat praktek dan tidak ada kendala ya. Kalau ada kendala silakan ya. Kita terus belajar. Jangan pernah menyerah ketika menghadapi sebuah kegagalan ya. Tapi ingat, di sini posisinya bukan menghafal ya, tapi harus paham. Kalau posisinya menghafal, begitu kalian ada error itu pasti stuck ya. Stuck, mau ngapain itu kalau kalian berusaha untuk menghafal. Tapi kalau kalian berusaha untuk paham, kita akan mengetahui di mana letak kesalahan, kita akan bisa memperbaiki kesalahan tersebut ya. Oke, itu mungkin paparan di Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Dan ini Bapak munculkan ini ya, konfigurasi web server yang sudah
dirangkum, silakan dicatat ya. Oke, nah ini langkah-langkahnya sampai langkah 8 ya, sampai langkah 8 silakan kalian catat proses-prosesnya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.